Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kita akan melakukan praktikum tentang uji karbohidrat. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk kegiatan praktikum uji karbohidrat, kami menyiapkan beberapa bahan, yaitu yang pertama beberapa bahan makanan, yaitu buah pisang, putih telur, tahu, ada gula, apel, nasi, roti, margarin, tepung terigu, kentang, dan yang terakhir adalah larutan pengujinya, yaitu larutan iodin yang digunakan untuk mengidentifikasi kandungan amilum dalam bahan makanan. Langkah pertama, teteskan beberapa tetes larutan iodin kepada setiap bahan makanan yang telah disiapkan. Kita tetesi semua, mulai dari pisang, telur, putih telur, tahu putih, gula pasir, apel, nasi putih, biskuit, margarin, tepung terigu, dan kentang. Kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik. Kita tunggu perubahan apa yang terjadi pada setiap jenis bahan makanan. Jadi kondisi awal bahan makanan larutannya adalah coklat. Sebagai kontrol, kita lihat dulu awal kondisi larutan iodin adalah berwarna coklat atau coklat tua. Dan setelah beberapa detik atau beberapa menit kita teteskan pada setiap bahan makanan, kita akan lihat perubahannya. Pada pisang ini larutannya tidak berubah. Pada telur, putih telur, larutannya juga tidak berubah, tetap menjadi coklat. Pada tahu juga tidak berubah, tetap menjadi coklat. Untuk gula pasir juga tetap menjadi coklat. Apel juga tetap menjadi coklat. Sedangkan nasi berubah menjadi biru dongker atau biru, lebih ke biru gelap, biru ungu gelap. Biskuit juga juga menjadi biru gelap. Untuk margarin tetap tidak berubah. Tepung di sini setelah kita tetes iodin dan kita diamkan juga berubah warnanya menjadi kegelapan, biru kegelapan. Begitu juga kentang menjadi biru kegelapan atau lebih ke hitam. Percobaan uji karbohidrat kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa bahan makanan di sini mengandung karbohidrat. Namun tidak semua bahan karbohidrat di sini dia akan berubah warnanya menjadi biru tua atau ungu tua ketika ditetesi lugol. Jadi larutan iodin atau lugol itu akan bereaksi kepada zat tepung pada bahan makanan. Di sini yang mengandung zat tepung dalam bahan makanan adalah nasi putih, tepung terigu, kentang, dan biskuit. Sekian percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok 3. Hari ini kita akan melakukan praktikum uji lemak dalam bahan makanan. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah mengidentifikasi lemak dalam bahan makanan. Alat dan bahannya yang diperlukan itu ada kertas sampul, terus di sini ada lilin, ada wortel, ada pipet, lalu ada kemiri, ada margarin, dan ada kacang tanah, ada seledri, ada pepaya, ada jagung, lalu ada santan kelapa, ada susu cair, dan yang terakhir ada minyak goreng, serta ada air juga. Langkah pertama, ambil air menggunakan pipet, lalu teteskan di atas kertas minyak. Setelah kita ambil air dengan pipet, kita mengambil minyak dengan pipet, lalu kita tetesi pada kertas sampul yang lain. Setelah itu kita amati di bawah sinar lampu atau sinar matahari, kertas manakah yang menimbulkan bercak transparan. Setelah kita tetesi minyak dan air ke dalam kertas sampul, kita biarkan 10 menit dan kita amati apa yang terjadi. Melihat perubahan yang terjadi pada kertas kontrol minyak dan air, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada margarin. Langkah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mencairkan margarin. Setelah itu tuangkan margarin cair di atas kertas margarin yang dilabeli margarin. Biarkan selama 10 menit. Sambil menunggu kita lakukan pada bahan yang lainnya. Kedua, kita lakukan percobaan pada seledri. Kita gosokkan sampai 10 kali, gosok berulang-ulang kali. Kita biarkan lagi selama 10 menit. Selanjutnya adalah pepaya. Kita gosokkan berulang-ulang kali. Kita biarkan 10 menit. Selanjutnya adalah wortel. Lalu kemiri. Ya, cukup ya. Jagung kering. Lalu selanjutnya adalah santan, lalu kacang tanah kita gosokkan sampai berulang-ulang.
Susu kita ambil susunya. Setelah 10 menit, mari kita amati hasil lemak di atas kertas sampul. Berikut adalah kemiri. Kemiri ini meninggalkan jejak ya. Sudah. Yang kedua ini pepaya nggak meninggalkan jejak sama sekali. Terus yang ketiga kacang tanah meninggalkan jejak. Ada jejaknya. Dan yang keempat ini seledri tidak meninggalkan jejak juga. Lalu yang kelima ini santan sangat meninggalkan jejak lemak. Yang keenam wortel tidak meninggalkan sama sekali. Selanjutnya margarin ini meninggalkan lemak sekali ya. Terus biji jagung kuning tidak meninggalkan lemak. Yang terakhir adalah susu, ini juga meninggalkan jejak lemak. Kesimpulan pada percobaan uji lemak, ada bahan yang mengandung lemak dan ada bahan yang tidak mengandung lemak. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan jejak, dan bahan yang tidak mengandung lemak itu tidak meninggalkan jejak. Bahan makanan yang mengandung lemak adalah santan, margarin, kemiri, susu, kacang tanah, dan bahan yang tidak mengandung lemak adalah biji jagung, pepaya, seledri, dan wortel. Sekian percobaan uji lemak dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan melakukan percobaan praktikum uji protein. Tujuan dilakukannya praktikum uji protein adalah agar kita mengetahui bahan mana saja yang mengandung protein. Untuk uji protein yang pertama, kita membutuhkan seledri, kangkung, tempe, roti, putih telur, daging ayam, bulu ayam sebagai kontrol, penjepit, lilin, dan korek. Untuk uji protein yang kedua, di sini kita membutuhkan daging ayam, putih telur, tepung terigu, gula pasir, tempe, roti, larutan air kapur sirih, tembaga sulfat, pipet, air putih, dan sendok. Langkah yang pertama adalah kita membakar bulu ayam. Di sini fungsi bulu ayam adalah sebagai kontrol. Kemudian setelah dibakar, kita bau aroma apa yang tercium. Aromanya sedikit gosong dan seperti rambut yang terbakar. Terdapat bau amis juga. Setelah kita mengetahui bau pada bulu ayam, kita akan mencoba untuk membakar seledri. Seledri baunya tidak seperti bulu ayam yang terbakar. Dan setelah membakar seledri, kita akan membakar kangkung. Bau kangkung yang terbakar, baunya mirip seperti bulu ayam yang terbakar.
Kemudian setelah membakar kangkung, kita akan mencoba untuk membakar tempe. Bau dari tempe yang terbakar juga mirip dengan bau bulu ayam yang terbakar. Kemudian kita akan membakar roti. Roti baunya tidak ada kemiripan dengan bulu ayam yang terbakar. Setelah membakar roti, kita akan membakar putih telur. Setelah dibakar, bau putih telur mirip dengan bau bulu ayam yang telah dibakar. Setelah membakar putih telur, kita akan membakar daging ayam. Membakarnya sedikit lama ya. Setelah daging ayam dibakar, baunya mirip seperti bulu ayam yang telah dibakar. Kesimpulan dari praktikum uji protein dengan cara dibakar adalah bau yang mirip dengan bau bulu ayam yang terbakar, yaitu ada kangkung, sedikit mirip baunya, tempe, putih telur, dan daging ayam. Sedangkan pada seledri dan roti tidak memiliki kemiripan bau. Sekian praktikum kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan praktikum uji protein dengan menggunakan tembaga sulfat dan larutan air kapur. Pertama-tama kita akan melarutkan tembaga sulfat. Ambil tembaga sulfat sebanyak 2 sendok makan. Campurkan ke dalam air. Setelah itu aduk tembaga sulfat hingga larut dengan air. Langkah selanjutnya, teteskan air endapan kapur sirih ke masing-masing bahan. Kemudian ambil pipet yang lain, gunakan untuk mengambil larutan tembaga sulfat. Setelah itu teteskan larutan tembaga sulfat ke masing-masing bahan makanan. Setelah selesai, tunggu beberapa saat. Kita amati apakah ada perubahan pada bahan-bahan makanan yang telah ditetesi
air endapan kapur sirih, dan larutan tembaga sulfat. Setelah bahan-bahan makanan ditetesi dengan air endapan kapur sirih dan larutan tembaga sulfat, dapat diketahui ada beberapa makanan yang berubah warnanya menjadi ungu. Bahan makanan yang berubah warnanya menjadi ungu setelah ditetesi kedua larutan dapat terbukti bahwa bahan-bahan makanan tersebut mengandung kandungan protein seperti daging ayam, putih telur, tepung terigu, dan tempe. Sedangkan untuk roti dan gula pasir tidak berubah warna. Berarti kedua bahan makanan ini tidak mengandung protein. Sekian praktikum uji protein yang dilakukan kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.